Malam. Kamera. Ada tamu ini tengah malam nih baru datang. Selamat malam. Malam. Ini pondoknya Gus Idris ya? Ya, Thoriqul Jannah namanya. Iya. Saya ada kepentingan sama Gus sama beliau. Apa bisa, Pak? Saya minta tolong. Ini mendesak banget, Pak. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan ke Gusnya hari ini. Juga harus menjalankan perintah pimpinan, Pak. Yang namanya jam tamu itu ada jam jenguknya, Pak. Setiap tempat, setiap mana aja pun jam jenguk ada, Pak. Jadi saya nggak bisa membantu Bapak seperti itu. Jangan bentak-bentak gitu, mukul-mukul gitu. Soalnya saya sangat butuh sekali. Ini harus saya sampaikan ke Gus. Tolonglah, Pak. Apa yang mau kamu sampaikan? Ada sesuatu yang penting hanya Gusnya yang tahu. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister. Ustaz kenal. Apa disampaikan? Oh, tentang Jalal. Istri sampean gimana? Apa kabar juga? Ini kaki bapak ini kenapa nih, Ustadz ini? Kakinya Saya antar. apa langsung kita bawa? Iya, kita langsung bawa aja kan? Ada ya. Ya, terima kasih, Pak. Bapak bisa berdiri? Ya kita popong Ayo, aja. kita popong Saya pun aja. seperti ini semalam dipopong. Silakan duduk dulu ya. Biar saya hubungi Gus Idrisnya. Ustadz, Lurus. alhamdulillah. Lurus aja bisa. Gak enak posisi dulu Ustaz. Dua-dua dilurusin nggak apa-apa. Saya pun ini didengkul kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Kenapa nih bang? Nggak tahu, ini katanya dia disiksa sama lukanya. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Kamera. Ada tamu ini tengah malam nih baru datang. Selamat malam. Malam. Ini pondoknya Gus Idris ya? Ya, Thoriqul Jannah namanya. Iya. Saya ada kepentingan sama Gus sama beliau. Apa bisa, Pak? Kira-kira ini kan udah tengah malam, jam jenguk pun sudah nggak sesuai lagi gitu Pak. Iya, soalnya Jadi kami minta maaf lah Pak, karena jam jenguk atau jam bertamu atau jam bertemunya sudah lewat batas waktu Pak. soalnya ini Besok kembali mendesak, aja Pak. Bapak. Saya minta tolong. Ini mendesak banget, Pak. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan ke Gusnya hari ini. Saya juga harus menjalankan perintah pimpinan Pak. Yang namanya jam tamu itu ada jam jenguknya Pak. Setiap tempat, setiap mana aja pun jam jenguk ada Pak. Jadi saya nggak bisa membantu Bapak seperti itu. Iya. Karena ini kan sudah tengah malam Pak, nggak sesuai lagi Iya. waktu Bapak untuk bertemu. Kalau Tapi saya sangat butuh hari ini, Pak. Malam ini saya butuh. Tolonglah, Pak. saya mohon maaf Pak,
tolong Mau dimengerti dimengerti. saya juga, Pak. Saya juga mohon mengerti. Saya Saya juga jauh-jauh tadi, Pak. sakit Pak ini Pak, kasihan Pak. Tolonglah, saya Pak. hanya menjalankan tugas, Pak. Menjalankan perintah. Peraturan yang ada di pondok pesantren ini harus saya tegakkan, harus saya jalankan, Pak. Saya mohon, saya ada kepentingan yang sangat mendesak sekali yang harus saya sampaikan ke Gus. Mohonlah, Pak. Saya nggak bisa berbicara apapun, Pak, sebelum ada perintah atau ada informasi yang saya terima dari pondok pesantren ini untuk menerima Bapak masuk ke bertemu dengan Gus Idris. Saya belum berani, Pak. Saya juga bekerja makan gaji di sini, Pak. Iya, Pak, tapi saya minta tolong, Pak. Tangan, Cobalah lihat tangan saya, Pak. Bapak nggak sesuai ini, Pak. Bapak sudah tengah malam. Oh, astagfirullahaladzim. Bapak boleh tolong, saja Pak. berkata apapun, tapi Bapak jangan berlaku kasar di sini. Ya, maaf. Saya sudah minta maaf sama Bapak dan memohon kepada Bapak. Ini peraturan yang harus saya jalani sebagai bawahan, Pak. Saya mohon maaf sekali, Pak. Saya paham. Saya begitu kepingin ketemu Gus hari ini. Saya malam paham. ini, Pak. Waalaikumsalam. Siapa ini, Bang? Ini Mas, katanya dari jauh ingin ketemu sama Gus. Mau bertemu sama Gus. Saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan penting. Ustadz Halim. Iya. Jangan-jangan kamu dukun kamu nih. Bukan, Hah? saya Ustadz Halim. Bukan kamu orang suruhannya si Jalal itu? Saya ada dengar-dengar ini. Kalau kamu ada urusan sama si Jalal ini. Sebenarnya itu sesuatu hal yang akan saya sampaikan ke Gusnya. Itu sesuatu penting tentang keberadaan si Jalal ini, nanti hanya Gusnya yang boleh tahu. Security gimana ini? Ya, gini Pak, Mas Arya, karena kan ini pondok pesantren. Saya sudah mendapat informasi peraturan yang memang saya harus lakukan, harus saya tegakkan. Ini tengah malam loh. Saya nggak bisa menerima tamu dalam bentuk apapun, meskipun dia ustadz. Apapun yang harus saya lakukan, saya harus dapat restu atau izin dari pimpinan. Tolong saya, Maaf, Pak. saya mohon maaf. Saya jauh-jauh. Mas, Saya bawa gojek. Ini sudah 2 jam saya perjalanan. Kamu jangan bentak-bentak gitu, mukul-mukul gitu. Soalnya saya sangat butuh sekali. Ini harus saya sampaikan ke Gus. Tolonglah, Tat. Apa yang mau kamu sampaikan? Ada sesuatu yang penting hanya Gusnya yang tahu. Ketika saya sudah menghadap Gus, baru saya sampaikan semuanya. Bapak di sini harus ketemu dengan saya sebelum ketemu sama Pak, Gus. tolong saya menahan sakit Saya ini, bisa Pak. membantu. Ya Bapak sakit karena apa? Saya kurang tahu. Saya tidak pernah tahu Bapak sakit karena apa. Bukan gitu, udah gitu ini pun kan udah larut malam, Pak. Iya, Pak, tapi saya jauh. Saya menahan rasa sakit yang saya rasakan dalam perjalanan ini hanya untuk bertemu dengan Gus. Bapak kenal dekat sama Gus Idris. Saya beberapa kali beliau telah mencoba membantu saya dengan santri-santrinya, Pak. Kalau Bapak kenal dekat, kenal baik dengan Gus Idris sebagai pimpinan saya, berarti Bapak punya handphone. Nomor yang Bapak gunakan bisa Bapak hubungi. Saya tidak ada alat untuk menelpon Gus. Mas, yang mau kamu sampaikan sama Gus tentang permasalahan apa ini? Tentang masalah si Jalal. Saya soalnya ada dengar-dengar ini bahwasannya kamu ada dekat ini sama si Jalal itu. Betul, saya nanti akan menyampaikan sesuatu tentang yang Ustadz sebutkan tadi tentang Jalal. Jangan-jangan Itu akan saya kamu sampaikan. mau memata-matai pondoknya Gus Idris? Tidak, saya bersungguh-sungguh tidak. Saya yakinkan tidak. Mas Arya, saya kurang percaya nih dengan kamu. Karena yang Mas Ayo, sebutkan Pak, tadi, tolong, si Jalal itu bukannya dukun. Ya, saya dengar informasi seperti itu dari rekan-rekan yang lain. Jadi bahwasannya si Jalal ini dukun yang mau menghidupkan istri dia. Kalau Jadi ada saya- hubungannya takutnya sama dia ini. Jangan-jangan Kita dia ini- ini mata-mata dari si Jalal. Ini pondok pesantren loh Mas. Ini bukan perdukunan, ini pondok pesantren. Pak Security, mohon, saya mohon dengan sangat Pak Ustadz. Gak bisa sedikit satu bocoran dulu apa yang mau kamu sampaikan sama Gus, sama kami, untuk meyakinkan kami nih. Kebetulan ini tentang konflik dengan Jalal. Konflik Yang sama Jalal. menyebabkan saya menderita luka seperti ini. Artinya Bapak konflik itu sampai
beradu ilmu atau beradu konteks langsung sambil ke kaki Bapak luka-luka dan berdarah seperti itu? Kalau Bisa Bapak ceritakan sedikit aja persoalan Bapak kalau sampai kompleks dengan si dukun Jalal itu? Jadi kami bisa tahu gitu, sedikit banyaknya Bapak itu bisa meyakinkan kami gitu. Untuk Yang memberikan pasti- Bapak waktu untuk masuk ketemu dengan Gus Idris. yang pasti sesuatu yang akan sampaikan tentang Jalal. Itu aja. Coba bocoran sedikit tentang Jalal ini Kami apa? tahu gitu, si Jalal itu siapa tahu gitu. Ada apa? Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Alim. Oh, Salim. Ustaz kenal sama Ustaz Alim? Salim ini Kenal. Gimana ceritanya nih Ustaz? Jadi gimana kalau Ustaz kenal sama Ustaz Alim gimana nih? Ustaz Alim ini mau ketemu dengan Gus Idris dan ini memaksa Satu yang ngotot. penting harus saya sampaikan kepada Gus. Kalau memang kenal Ustaz, biar saya silakan masuk. Saya dari cerita para santri dan kita semua di sini bahwasannya dia ini ada sangkut pautnya dengan si Jalal. Jangan-jangan dia ini mata-mata dari si Jalal memang mau memata-matai pondok ini. Tapi Mas Arya Saya curiga di itu situ. kakinya itu berdarah tuh Ustaz. Ah, gimana tuh Ustaz? Saya juga nggak tega ini. Gini mas, Ah, Iya Pak Gek. beliau ini yang kemarin tuh dizolimin sama si Jalal itu. coba, saya buka pintu dulu. Dulu, soalnya dia tuh kemarin lihat. Nah, mau kakinya dulu kayak itu. Ah. Saya juga nggak tega. Saya perjalanan 2 jam. Untuk jam masuk. Jadi gimana nih? Masuk nggak mungkin ini Ustadz Alim ini Gus Idris atau gimana yang keluar dari sini atau Maksudnya gini, kita interogasi aja dulu, kita tanya-tanya aja dulu Ustaz. Salim gimana kabarnya Salim? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Alhamdulillah ya Allah. Jadi dari rumah naik apa? Gojek, ojol. Tadi dibantu orang di jalan naik ojol. Masuk aja Pak, monggo Pak. Ya. Duduk sini enggak apa-apa. Oh, masuk dulu aja. Enggak, ini gimana nih? Ini mau pulang Fiji apa memang mau diantar aja? Mau gojeknya? Kan temen di beliau nanti pulang lagi harus Antar lagi gitu. Monggo lek mau ngopi-ngopi Pak. Tunggu di dalam aja Pak, ntar Pak. Malam ini ada sesuatu yang harus saya Ini sampaikan pagernya, Pak. kepada Gus. Gimana Pak, apa yang disampaikan? Oh, tentang Jalal. Istri sampean gimana? Apa kabar juga istri sampean? Si Zainab sudah ya dengan pertolongan tim Gio dan Gus, saya sempat merasa ada sesuatu yang khilaf saya tentang jenazah istri saya Zainab. Insya Allah kemungkinan sudah tenang di makamnya. Ini kaki Bapak ini kenapa nih Ustadz ini? Kakinya kenapa? Waktu itu ada konflik Sama si Jalal. sama si Jalal, dihantam sebuah batu besar. Oh, yang semalam itu diikat, disiksa sama dia? Bukan di depan rumah waktu itu. Iya. Patah kayaknya nih Ustadz. tapi Ustadz gini Ustadz Alim ini kan sekarang udah menderita nih. Dia ingin ketemu sama Gus Idris. Gimana? Apa kita bawa beliau ini ke dalam atau Gus Idris ini keluar? Karena lama-lama ini Ustadz Iya, bisa membahayakan juga, ini bisa udah membusuk larut kakinya. malam Pak security. Kalau Pak Iya, security, tapi gimana? Ustadz Alim ini sudah keadaannya sudah memang menderita betul ini. Ini takutnya membusuk. Kalau nggak cepat dibantu sama Gus Idris, Ustadz Alim ini bisa menjadi cedera seumur hidup Kalau kakinya. menurut Pak security gimana? Bisa nggak? Ya kalau melihat seperti ini posisi kelemahannya, saya nggak ada masalah sih, saya berani. Bisa. Bisa, saya rasa wajar kalau Bapak ini minta tolong sama Gus untuk masalah kakinya ini. Dan apa yang mau disampaikan Ustadz ini nanti biar kita tahu dan lebih jelas lagi gitu. Gimana Ustadz? Enggak apa-apa dipanggilkan Gus. Gimana Tapi Mas gini, Rif? apa, Ustaz Salim? Udah tenang tapi hatinya kan? Udah jiwa udah tenang ya. Iya, Saya sudah tenang. ya alhamdulillah karena Saya sudah mengikhlaskan. Cuma ada sesuatu yang harus saya sampaikan Nah, kepada ini yang mau Gus. kita dengar nih, apa pesan dari Ustadz Alim untuk Gus Idris? Pinomat ada bocoran sedikit lah, biar kami bisa yakin gitu. Ya intinya ini tentang konflik si Jalal dengan saya itu saja. Untuk detailnya nanti saya sampaikan kepada Gus. berarti gini, pokoknya sekarang ini yang Bapak pikirkan adalah pokoknya istri Bapak itu udah tenang di alam sana, kan sudah dikebumikan sama Gusnya juga kan.
Ya intinya Bapak doakan kenal Fatihah. Kan Bapak cinta banget sama istrinya tuh kan? Sangat cinta. Nah iya. Ya Iyalah sampai nanti Allah- dibongkar-bongkar lagi kayak gitu. Insya Allah pertemukan nanti Bongkar akhirat. coba. Di surganya Allah nanti kalau dipertemukan. Inti kirimkan Fatihah. Jangan lupa Pak. Siap sholat 5 waktu Ini kirimkan coba Fatihah. security, coba ditanya dulu Ayo, busnya bisa biar nggak? saya antar. Apa Bapak langsung bisa kita nggak? bawa? Iya, kita langsung bawa aja. kan? Ada ya. Terima kasih Pak. Bapak bisa berdiri? Ya kita popong Ah, ya, kita popong Kayak aja. seperti ini semalam dipopong. Dari sini aja lah. Lewat Di depan lebih ya. dekat depan. Gerbang depan. Kasihan. Ya, tanggal dia nggak bisa ngaku deh. Ini patah nih sepertinya Pak. Ada yang patah. Terus ini mertuanya ibunya jenengan. Sudah beberapa hari menghilang. Saya minta maaf ya Pak ya kalau saya ada salah ya. Tadi ingin meyakinkan aja gitu. Iya. Dari sini mana? Allah. Atasnya Pak ya. Allah. Gimana Pak Security? Biar duduk dulu aja. Assalamualaikum. Silakan duduk dulu ya. Biar saya hubungi Gus Idrisnya. Ustaz, lurus ya, sedikit lurus. Alhamdulillah. Bisa, busnya jadi bisa. Gak enak posisi dulu yang satu. Dua-dua dilurusin nggak apa-apa. Saya pun ini didengkul kena, cuman udah agak enakan. Ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Sahain. Datang. Mana Kak? Kenapa nih Bang? Nggak tahu ini katanya dia disiksa sama Kemarin Ustaz. Oh yang kemarin jalan. Kumpul majalah sampah, ditimpa batu. Timpa batu. timpa batu. Astagfirullahaladzim. Ini ulah Pas Ustaz sama Jalal. dengan sampai juga belum sembuh padahal sampai ini. Saya belum sembuh, cuman dia ini di agak Di bawah. daerah, ya? Saya didengkul. Ini rasanya cara nggak bisa nutup, Nggak bisa nutup. Maksudnya mengalir terus ya. mengalir terus. Allahu Akbar. Gimana nih? Ini nggak cuma apa ya? Maksudnya nggak cuma medis ini, kayaknya kayak gitu. Ada sesuatu yang kayak Heeh. janggal seperti kematian Zainab. Allahu Akbar. Ini sakit Pak ini. Sakit. Bengkak. Saya tadi dari rumah perjalanan ke sini alhamdulillah sudah sampai di pondoknya Gus. Berapa jam perjalanan, Mas? Kurang lebih 2 jam. 2 jam. 2 jam. Iya, wes. Saya Jadi, tadi memang langsung niatnya kesini tadi. Terus niatnya sampean ke sini ada mau sesuatu yang harus saya sampaikan ke Gus. Gus Idris. Iya. Ini saya kan sedikit mau bertanya sama Ustadz nih. Saya kan selama ini kan ya cuman sebatas ngikuti aja, tapi saya nggak turun langsung. Saya mau bertanya sedikit sama Ustadz ini. Ustadz Halim. Ustadz Alim ya. Ustadz Alim sebenarnya ada hubungan apa dengan Dukun Jainal ini? Keluarga apa Pak Jalal ini? Abdul Jalal. Abdul Jalal. Ini keluarga kah atau pernah jadi murid dia kah? Atau gimana? Sebenarnya Abdul Jalal itu adalah masih kakak. Kakak kandung. Astagfirullahaladzim. Bukan kakak kandung. Dulu ketika umi saya sebelum menikah dengan adik saya, Abi sudah mempunyai istri. Baiklah. Ini kok bisa sama coba lukanya? Beliau sama kebiadaban Jalal. Maksudnya gimana? Dia ini Ketika tim ikut sama datang, anteknya Lala. ketika tim datang Mbak Lala juga disiksa oleh Bu mertua, Disiksa sama si mertua. ibu mertua saya. Allah. Ibu mertua saya seperti kerasukan karena ulahnya si Jalal. Abu Jalal. Jadi inilah Pak.
apa namanya juga manusia itu pasti penuh dengan cobaan Pak ya. Jadi apa yang Bapak rasakan sekarang memang itu pedih gitu Pak. Tapi Bapak gimana caranya, ya walaupun ini susah, Bapak harus berusaha untuk tabah gitu. Seperti Mbak Lala nih, kondisi sekarang Mbak Lala. Beliau ini wanita Pak, wanita berusaha untuk membantu Bapak juga dan kondisi seperti ini gitu. Jadi perjuangan beliau ini juga nggak main-main, makanya pesan saya untuk Bapak harus berusaha tabah, sekuat tenaga gimana harus kita tabah. Namanya juga manusia hidup, pasti ada aja namanya cobaan dan ujian. Jadi Mbak Lala, ya Allah, gimana Mbak kondisinya Mbak? Begini Mbak Lala, perjuangan kita orang tak tahu Mbak Lala. Sampai ya kita meskipun mau mati, meskipun sampai Mbak Lala luka seperti ini, orang itu tetap menghujat kita Mbak Lala, tetap menghujat, tetap kita yang salah. Badannya pun tengah lihat makin kurus kayaknya dari semalam saya jumpa. Ini saya kasihan Master ya. Ini berjuang, Mbak Lala ini berjuang. Kenapa selalu di mata orang selalu salah? Sedangkan kita Mbak Lala berjuang, tapi di mata orang selalu salah. Sampai luka seperti ini Mbak Lala. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak Lala. Mbak Lala, saya mau nanya kemarin kenapa Mbak Lala waktu diserang nggak ngelawan? Kan sebenarnya Mbak Lala kan sanggup sih. Begini Mas Hafiz, saya tidak bisa melawan seorang ibu. Memang benar, beliau sedang dirasuki oleh makhluk yang jahat. Tapi raganya itu, saya tidak mampu, saya tidak tega. Tapi kan sejadinya sampean sendiri yang jadi korban. Saya tidak masalah. Walaupun saya menjadi korban, saya tetap ingin berjuang. Saya sudah merelakan, saya sudah mewakafkan diri saya, lahir batin saya untuk agama saya. Meskipun kita berjuang gimana Mbak Lala, di mata orang tetap salah Mbak Lala, tetap salah. Kita meskipun mati kah, kita itu luka seperti ini Mbak Lala, di mata orang tetap salah kita Mbak Lala. Ya, Sampean kalau punya pikiran seperti itu berarti sampean cuma melakukan segala sesuatunya itu hanya meminta penilaian dari makhluk gitu loh. Jangan kita meminta penilaian dari makhluk, karena sebaik apapun kita tetap salah gitu loh. Bukan begitu Ustaz ya. Kenapa? Saya selalu ada hujatan dari orang Ustaz, padahal kita sama-sama berjuang. Mas Beri selalu sabar. Ya Mbak Lala, ya saya juga minta maaf. Jadi saya seperti bilang Mas Hafiz Ustaz Hafiz, kenapa Mbak itu nggak mau ngelawan, sedangkan Mbak itu memiliki kemampuan itu. Dan juga saya dan Ustaz Hafiz juga minta maaf Mbak, karena di kondisi waktu itu gimana ya? Yang pertama itu seperti tadi Mbak bilang, namanya juga laki-laki dididik menjadi seorang kesatria. Toh masa kami seorang laki-laki itu mau menyerang ibu-ibu gitu. Dan di situ kami berusaha mensupport Mbak Lala gitu. Mbak Lala, tolong Mbak Lala, gunakan ilmu Mbak Lala gitu. Di situ kami berusaha untuk ngasih support Mbak Lala, serang Mbak Lala. Mbak Lala itu bela diri Mbak gitu. Dan di situ ketika kami melihat kondisi seperti itu Mbak, entah kenapa jujur di posisi itu kami tiba-tiba lemah, saya dan Ustaz Hafiz. Jadi saya mohon maaf Bang Mbak, tadi kita ngerasa bersalah gitu. Jujur Mbak, ini saya untuk berbicara aja tuh susah gitu Mbak, karena lihat kondisi Mbak tuh yang seperti ini gitu Mbak. Ya Allah. Jadi begini Mas Tri, Mas Peri, Ustadz Fajar, Ustadz Hafiz, Master Arya. Jadi begini, saya sih sebenarnya memandang secara fisik dan kronologi. Saya pikir dalam hal ini lebih menyakitkan Ibu Lala ini berjuang sendiri dengan kaki yang patah tanpa orang tua. Sementara Ustadz As-Salim itu laki-laki. Dia punya kekuatan, dia punya kelebihan. Kenapa harus dipikirkan Ustadz Alim? Sementara ibu ini perempuan loh, yang harus kita bela, yang harus kita bertanggungjawabkan. Seorang makhluk lemah ya, wanita kan. Dia juga santri. Santri lagi. Nah, sekarang saya mohon maaf, kenapa suara saya ini agak keras dan datar? Karena saya melihat posisi kewanitaannya. Dia juga santri. Sementara Ustadz Alim, dia seorang laki-laki dan dia mempunyai sebuah kelebihan. Kenapa harus kalian pikirkan? Kenapa harus kalian bedakan? Bahkan Ustadz Alim yang lebih menderita daripada Ibu Lala ini. Kakinya patah,
tanpa orang tua dia wanita lemah. Tapi begini Bang, ya sekarang ya sampai patah gini berjuang, tapi di mata orang tetap kita salah Bang. Itu tidak menjadi persoalan, Mas Ferry. Benar atau salah bukan kita yang menilai, bukan kita yang harus berpikir. Sekarang saya melihat kondisi ibu ini dengan kondisi bapak ini sebagai ustadz lebih menderita ibu ini daripada bapak. Kenapa Pak Masri, Ustadz Hafiz mendukung Ustadz Alim, sementara ibu ini santri loh. Saya nggak suka dan saya tegaskan. Cukup Pak. Mungkin posisinya kemarin memang sedang tidak mendukung saya untuk dipandang baik gitu loh. Karena kondisinya mungkin malam-malam, saya seorang perempuan. Saya menyadari itu, mungkin dipandang orang lain juga tidak bagus. Tapi di balik itu, saya mengingat ada penggalan surat Al-Quran, surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu yang saya pegang. Itulah makanya Mbak Lala kemarin kenapa saya sampai sempat ngelarang buat Mbak Lala ikut. Ini yang saya takutkan. Sampai itu tanggung jawab kami semua. Ya sebenarnya dari permasalahan ini kan sebenarnya Ustadz Alim ini yang buat masalah ini. Begini, Ini karena masalah dia sebenarnya. Jadi seperti ini semuanya. saya berpikir begini, saya bukannya membeda-bedain, enggak. Ibu Lala ini santri. Sedangkan Ustadz Alim ini dia sendiri yang mencari permasalahan sama Pak Jalal. Saya nggak sanggup sebagai security, sebagai keamanan, saya tidak setuju. Saya sangat keberatan. Mas Re membandingkan bahkan membela Ustadz Alim. Sementara santri kita yang seperti ini kondisinya hidup sebatang kara. Sebenarnya saya sedih juga. Tunggu. Saya sedih juga. Tunggu. Gini Mbak Lala, ya saya mohon maaf Mbak. Jujur saya salah. Jujur kami salah. Cuman gini, di kemarin itu di posisi itu kan mungkin sahabat-sahabat bisa menilai dan melihatnya. Ya urusan benar dan salah wallahu alam. Intinya segala sesuatu itu kan karena Allah bukan karena hambanya Allah. Itulah yang kami takutkan sama Ustadz Hafiz. Kenapa kemarin itu kami antisipasi supaya Mbak itu nggak ikut perjuangan kami. Memang wanita itu berjuang nggak ada yang salah. Kami juga nggak menyalahkan Dia kan juga siapapun. santri Mas Re. Iya, Kenapa iya, Mbak. disalahkan terus Mas Re? Tunggu. Di sini nggak ada menyalahkan Mas. Sini nggak ada pembahasan tentang menyalahkan. Tapi Mbak Mas Lala. Re selalu membela Ustadz Alim. Sementara Ibu Lala ini sudah menderita, tapi Ibu tetap mendukung. Bahkan saya dengar dari tadi pembicaraan Ustadz Masri. Saya mendengar, saya tidak setuju dan saya keberatan. Ya. Memang seandainya Pak Masri berbicara langsung tujuan pada pokok intinya, saya paham betul. Bahkan Masri ingin membela, menyalahkan Ibu Lala. Itulah inti pembicaraan Masri tadi. Memang tidak terus terang mengatakan itu membantu Ustadz Alim. Tadi kan pembahasannya saya minta maaf. Justru karena itu permintaan maaf Masri itu, saya berpikir. Berarti bilangnya saya minta Kronologi minta maaf itu yang saya pikirkan. Jadi gini security. Berarti minta maaf. Ini kan memang ini yang buat permasalahan ini kan Ustadz Alim. Siap. Jadi ini kan sekarang ini dia udah sampai kemari. Siap. Nah, ini santri kita juga Mbak Lala kan gitu kan. Siap. Ini dengan kondisi sudah seperti ini. Jadi dua-dua ini sudah sampai di pondoknya Gus Idris. Siap. Nah, gimana caranya kita ini tidak ada bela sana bela sini untuk kebaikan utamanya gimana? Ya, Menurut kita. Izin Master Arya. Saya lebih mengutamakan santri wanita kita ini yang menderita terlalu lemah kalau ditimbangkan daripada Ustadz Alim sendiri. Dia mempunyai kanuragan yang memang betul-betul teruji. Dia hanya bisa dikalahkan. Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa kalah dengan Ustadz. Dengan dukun Jalal dukun apa tuh Master Arya? Dukun Jalal, Abdul Jalal. Abdul Jalal. Sementara santri kita yang kondisi seperti ini yang harus kita utamakan untuk jumpa ketemu sama Gus Idris. Saya tahu Mbak Lala ini seorang perempuan, saya tahu kalau di malam-malam berbahaya, tapi kan Mbak Lala juga mau membantu Gus Idris, mau juga membantu pembangunan masjid.
Kenapa kok selalu salah? Sampai nangis gitu, Master. Gini loh, meskipun beliau seorang kesatria, dia kalau menghadapi dukun ya pasti gagah berani. Tapi kalau melihat Mbak Lala yang seperti ini, keadaan itu ya pasti ginilah, apa namanya, tersentuh. Jadi dianggap seperti macam orang tua lah, ibu lah. Meskipun kesatria kan juga punya hati, gitu loh. Nantinya mungkin dia terketuk melihat keadaannya Mbak Lala seperti ini. Tapi bagi saya, Ustadz Fajar, sebagai security, saya menimbang kronologi demi kronologi, menganalisa serta mengevaluasi, saya berhak mempertemukan Mbak Lala atau Bu Lala ini kepada Ibu Gus Idris harus diutamakan. Terserah daripada pemikiran Ustadz Fajar, Mas Re, Ustadz Apis. Tapi pikiran saya, Ibu Lala inilah yang harus bertemu duluan untuk kepada Gus Idrisnya. Gimana? Begini Pak, saya tidak berpikir seperti itu. Saya hanya menolong sesuai apa yang saya mampu. Gitu. Tapi Ibu butuh bantuan Gus untuk saat ini. Iya, saya juga merasa seperti Tak itu. apa-apa Mbak Lala ya. Sabar, mudah-mudahan cepat sembuh Mbak Lala. Oh, Pak Ferry sampai sebegitunya ke Mbak Lala. Saya tidak mau di Kenapa posisi lah seperti kamu kok ini bisa juga. nangis, Master? Karena di sini sama-sama Ini juga seorang membutuhkan perempuan berjuang seperti ini. Sampai luka. Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ustadz Ferry. Tidak masalah. Kalau menurut pemikiran saya, Bu Lala harus ketemu sama Gus. Kenapa saya sampai sedih seperti ini? Karena saya kalau Mbak Lala berselawat saya sejuk di dalam hati. Subhanallah. Ya sebenarnya ini loh Mbak Lala. Saya yang melarang sampean. Itu bukan karena Saya saya wajar orang laki-laki menangis. Tak pernah saya menangis, cuma sekarang aja saya menangis. Karena melihat Mbak Lala seperti ini. Ya, tapi nggak mesti kali lah nangis kayak gitu, Master. Aduh, pening lah. Kamu tuh kesatria, kenapa hatinya dangdut? Aduh, Saya tak pernah, apapun yang terjadi saya tak pernah menangis. Cuman sekarang menangis, Master. Apakah sampean punya perasaan khusus sama Mbak Lala? Saya tak ada. Jadi kemarin saya sudah bilang, saya tak ada bukan senang sama Mbak Lala, cuman saya suka selawat dia, sejuk di hati saya kalau dia berselawat. Ya udah kalau gitu Mbak Lala kamu angkat sebagai anak saja, gimana? Ya pun saya punya anak. Seperti Mbak Lala ini makanya saya terharu juga. Tapi benar ya sampean nggak punya perhatian khusus Tak ya ada, sama lillahi ta'ala saya tak ada. menganggap anak kan? Saya Menganggap sudah istri. menganggap anak saya sendiri. Soalnya netizen itu di luaran sana pada berkomentar bahwasanya Pak Ferry itu ada perasaan khusus sama Mbak Lala. Ada jalur khusus gitu kayaknya ya. Maksudnya jalur khusus itu menganggap sebagai anak gitu loh. Ustadz Fajar, Master Arya, jangan salah paham dulu. Saya melihat tangisan Mas Ferry ini semacam bentuk seorang ayah dengan anak gitu loh. Karena saya perhatikan dari tadi tangisannya itu yang membuat saya terisak. Saya juga punya anak loh, Ustadz Fajar. Iya. Saya merasakan juga gimana anak saya diapa-apain. Saya rela mati untuk demi anak. Nah, jadi sekarang kayak gini nih. Ini gara-gara Ustadz ini. Ah. Ini gara-gara Ustadz ini nih. Iya, kenapa kita yang jadi ribut ya? Sebenarnya gara-gara Ustadz ini kita jadi masalah ini. Kenapa Ustadz Apes? Bang Koto nggak tahu keadaannya di sana gimana. Iya, saya memang melarang nggak Mbak tahu. Lala ikut karena saya lebih tahu keadaannya dia gimana. Saya ngelarang dia ikut bukan karena saya benci sama dia. Ini bentuk peduli saya. Iya, Saya akui kesalahan saya. Maksudnya itu perempuan. Diam! Ini laki-laki. Masalah ini karena dia, Ustaz. Kamu pernah ikut? Kamu pernah ikut ke sana? Kamu pernah hadir? Nah, cuman kan ini Kamu pernah hadir ke sana? Saya Kamu sakit. pernah hadir ke sana? Saya sakit. Saya mohon maaf, Ustaz. Semuanya diam dulu. Saya mohon maaf. Semuanya diam. Saya mohon maaf. Saya juga punya tanggung jawab di pesantren ini. Di Thoriqul Jannah ini saya diangkat sebagai pemimpin. Jadi jangan suruh saya diam. Jangan suruh saya diam. Keamanan di sini tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi di sini, saya bertanggung jawab. Saya berhak menentukan. Gas terus, gas. Kalau seandainya Ibu Idris mau ketemu dengan Ibu Lala, itulah yang diutamakan. Ini gara-gara Apapun ini nih, persoalan yang di luar saya tidak peduli. Sudah.
Sudah. Ini salah saya, iya Pak. Sudah. Makanya saya ingin bertemu sama Gus, saya mau menyelesaikan masalah ini. Ini Ya masalah kamu saya. karena udah sakit gini Iya. kamu mau Kalau nggak sakit kamu nggak mau datang kemari, Saya Ustaz. tidak tahu apa yang saya alami selama ini. Justru karena itu, Ustaz. Yang terhormat Bapak Kuto, yang terhormat Bang Arya. Kalau nggak tahu masalahnya sebaiknya diam. Ya Allah. Mohon maaf, saya tidak menurunkan kehormatan Anda. Ustaz, Sudah cukup. Tolong diam. saya anggap Ustaz. Saya hargai Ustaz. Saya hormati Ustaz. Tapi dalam konteks hal ini, saya tidak mendengar ucapan Ustaz. Karena di sini, saya sebagai keamanannya, saya yang berhak. Siapa tamu Gus Idris, boleh atau tidak, itu nanti saya sampaikan. Siapa yang harus bertemu dan siapa yang tidak harus bertemu. Saya sebagai keamanan. Astagfirullah. Jangan dibela kali perempuan. Ini pangkalnya. Tanpa kita sadari ya, konflik seperti ini memang disetting seperti itu oleh Abdul Jalal dan kelompoknya. Tanpa kita sadari, mereka tertawa dengan melihat kita seperti ini. Justru karena itu Ustaz Fajar, Ustaz Apes tadi membentak-bentak saya suruh diam. Sementara saya sebagai keamanan di Thoriqul Jannah ini. Saya tahu posisi jenengan itu tinggi di sini sebagai keamanan, mengamankan dan juga mempertemukan tamu dengan Gusnya. Cuma posisi ini tidak patut untuk diperdebatkan. Banyak orang menganggap saya suka sama kamu Mbak Lala, padahal lillahi ta'ala saya bukan suka sama sampean Mbak Lala. Saya cuma suka kalau berselawat sampai menangis saya Mbak Lala. Saya nggak sukanya Ustaz Fajar. Ini walaupun saya nggak ikut karena saya sakit. Ini Ustadz Alim udah. Ini karena kondisinya seperti ini, dia mau datang ke pondok. Kalau tidak dia masih berpihak sepertinya sama Abdul Jalal bin Kiprit itu. Ya Allah, tapi kita harus mengapresiasi lah beliau jauh-jauh perjalanan 3 jam loh. Iya, Dari karena tempat udah beliau kayak ke sini, gini. gitu loh. Ibu Lala juga jauh, Ustaz. Ya intinya Kondisinya dia perempuan. Astagfirullahaladzim. Saya tidak masalah. Tapi sabar Mbak Lala, tak apa. Yang penting kita berjuang. Apapun yang terjadi tetap berjuang Mbak Lala ya. maksudnya apapun yang terjadi tetap berjuang Maksudnya gimana? kita akan berjuang demi Bersama-sama. bukan kita berjuang demi mencari biayanya masjid untuk Thoriqul Jannah, Ustaz. Ya, benar. Kita istighfar dulu biar suasananya agak ya. Agak adem gitu loh. Soalnya tadi kita debat terus tanpa kita sadari. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana iskan wasi'an. Sudah aku jadi sedih juga. Jadi gimana nih Pak Security? Udah kayak gini nih, apa kita bangun nih Gus? Soalnya udah larut malam, Gus sudah istirahat. Jadi begini, Master Arya, Ustadz Fajar, Ustadz Apis, Mas Ri, Ustadz Alim, Ibu Lala, saya coba untuk berusaha memanggil Gusnya. Apakah Gusnya bisa bertemu hari ini dengan beliau berdua ini? Seandainya bisa, saya akan kabarkan nanti. Apakah dia mau bertemu dengan Bu Lala atau sama Ustadz Alimnya sendiri. Nah, saya akan panggilkan dulu ya. Ini saya tidak tahu juga. Sabar ya Bu, minum obat nanti ya Bu ya. Nah, nanti saya panggilkan. Air putih ada ya. Nah, itu nanti saya beritahukan dulu sama Gus Idris ya. Jadi Master Arya, Ustadz Fajar, Ustadz Apis, Mas Ri, saya mohon waktunya sejenak untuk memanggil Gus Idrisnya.
Ya kalau sebagai bisa, pimpinan pesantren. kalau bisa Gusnya ya harus bisa menemui Pak, karena beliau ini kan juga santri, santri sini harus diutamakan. Gitu. Masa Gus gak mau nemui? Saya sebagai Saya, bawahan beliau. saya sebenarnya bisa aja langsung menemui Gus, bisa aja sebenarnya. Tapi kan saya menghormati jenengan yang udah dikasih amanat sama Gus. Gitu loh. Mohon maaf Ustadz Fajar, saya harus bicara terlebih dahulu. Apakah izin ini diberikan atau tidak? Itu tergantung Gusnya sebagai pemimpin. Bukan saya tidak menghargai Ustadz. Saya bahkan kepala saya berikan sama Ustadz Fajar. Bukan masalah menghargai saya, tapi beliau ini kan adalah santri, udah sering berjuang bersama-sama tim Gio. Masa mau menemui santri aja nggak mau kan gitu? Begini Ustadz Fajar, ini kan sudah tengah malam. Peraturan pondok juga harus kita jalankan. Masa peraturan yang sudah dibuat mau kita kangkangi, mau kita langkari, apa bagaimana pula dengan santri-santri yang lain? Bukan begitu, namanya juga public figure kan. Public figure, apalagi seorang ustadz ulama itu dibutuhkan 24 jam yang harus siap melayani umat. Apalagi beliau adalah murid beliau sendiri yang selalu berjuang tiap hari untuk pondok ini. Ya sudah gini. Jadi ini tergantung juga sama sampean nanti penyampaiannya gimana. Jangan terlalu kaku Pak Kato ya. Iya, maksudnya Kang Foto. di apakan aja lah biar supaya cepet orang ini ketemu sama Gusnya. Saya akan usahakan bagaimana caranya Gus Idris mau menemui beliau-beliau ini berdua. Ya, segera Bang Kuto. Siap, saya akan melakukan bagaimana cara komunikasi sama Gus Idris ini nanti. Insya Allah Gus Idris mau menerimanya. Saya izin dulu Ustadz Fajar, Ustadz Hafiz, Mas Ri untuk gedor dulu pintu kamarnya Gus Idris. Assalamualaikum. Sebenarnya kejadiannya bagaimana ini Mbak Lala? Sampai saya sendiri kan nggak ikut kemarin. Macam saya pun kan nggak ikut. Itu Kok gimana? sampai parah seperti ini kejadiannya bagaimana? Jadi waktu itu pada saat kita datang, kita sama Gusnya kok. Kita Oh, sama Gus juga. Sama Radit juga kita datang. Waktu itu niatnya kita tuh ingin bersama semuanya. Cuma ternyata jadi saya sudah komunikasi sama Gus Idris. Dia mau bertemu, ingin bertemu, bahkan dia merasa sedih melihat santrinya sendiri jadi seperti ini. Sudah saya sampaikan tadi bagaimana kondisinya Bu Lala dengan kondisinya Ustadz Salim. Jadi mohon bersabar sebentar dalam beberapa menit karena Gus Idrisnya lagi tukar pakaian, lagi pakaian tapi tidur. beliau mau ya menemui. Iya mau, Bisa. karena dia sedih, merasa iba dengan kejadian yang dihadapi sama Ibu Lala. Saya ceritain semuanya tadi sama Gus, makanya Gus mau ingin bertemu dengan mereka berdua. Jadi sudah mau turun lah ini Gusnya ya. Udah, lagi sedang membutuhkan pakaian ya Mas Rai. Iya, karena bukan apa-apa, biar selesai permasalahan ini maksudnya Pak Security kan. Iya siap, tadi saya sudah komunikasi apa yang dikatakan Ustadz Fajar saya sudah sampaikan. Kondisi Ibu Lala sudah saya sampaikan, kondisi Ustadz Salim sudah saya sampaikan. Sehingga Gusnya mau, merasa sedih dan merasa iba, merasa terpukul, bahkan merasa sesuatu yang menjadi harus dia lakukan. Makanya tengah malam begini pun dia turun, beliau mau turun untuk bertemu. Jadi sebentar ya, udah turun Gus Idrisnya. Gus, assalamualaikum Gus. Ini ada Ibu Lala dengan kondisi seperti itu. Ustadz Salim Gus. Oh, Ustadz Salim. Ustadz Salim di sini Gus. Oh, Ustadz. Ada Ini madu. Mas Radit. Iya, Mas Jedut. Iya, Mbak Jedut, Mbak Jedut. Waduh, nggak nampak saya tadi Mbak Jedutnya. sini. Ayo, sini. Berat bener ya. Ini bisa gerak enggak? Bisa gerak kursi rodanya Bu. Arah depan Bu. Ini Gus, tadi datang naik ojek dia. Naik ojek. Iya, naik ojek. Gus, Jalannya jauh banget. saya mohon maaf ada keributan dari Gus. Ustadz Salim mau memaksa Ustadz Halim. Ustadz Halim ya, maaf Pak Halim, saya sebut nama Pak Halimnya, ngotot bahkan maksa saya, bahkan memegang kerah baju saya untuk ketemu sama Gus. Namun Ibu Lala juga kondisinya hampir sama gitu, tapi dia wanita. Makanya ada keributan, mohon maaf ada gangguan sedikit tadi Gus. Jadi sebagai keamanan saya juga mohon maaf atas kejadian tadi Gus. Inilah kondisinya Pak Halim dengan Ustadz Halim dengan Bu Lala. Jadi saya mohon izin Gus. Ya.
Assalamualaikum. Salam. Alim, sini Alim. Jauh ya. Duduk sini. Belum bisa duduk ini. Ya, dibantu. Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah tadi, Ustaz. Nah, lah, udah tadi. Itu saya ngapunten ya, saya di atas. Iya, enggak apa-apa. Maklum. Ya, kedatangan saya ke sini ada yang mau saya sampaikan, Gus. Gimana, Ini Ustaz? tentang konflik yang terjadi. Sebenarnya Abdul Jalal itu adalah saudara. Dia adalah kakak saya. Masya Allah. Kenapa bisa sampai seperti itunya Abdul Jalal membenci jenengan, Ustaz Halim? Saya di kampung di tempat saya ahli ruqyah. Dan Abdul Jalal berbeda dengan aliran saya. Saya aliran putih bisa dikatakan seperti itu. Abdul Jalal aliran hitam dengan pengobatannya. Suatu ketika masyarakat lebih mempercayai saya daripada Abdul Jalal. Kemungkinan dia merasa iri dengan keberhasilan saya. Hasilnya hasut itu ya. Betul, Gus. Terus sudah dibaiki belum itikat baik dari jenengan untuk sambung silaturahim dakwah kepada kakaknya siapa Abdul Jalal, sudah belum? Abdul Jalal selama ini sudah tidak nampak di area perkampungan kami. Begitu juga ibu mertua saya. Terakhir ibu mertua saya menghilang, kemungkinan bersama Abdul Jalal dan temannya. Berarti sekarang ibunya jenengan belum ketemu, ibu mertua? Belum. Mana Kang Fajar? Kemarin kalian informasi terakhir gimana? Ibunya Ustadz Halim ini belum ketemu. Belum ketemu, Gus. Belum ketemu, kita kemarin sama Mr. Ray juga mencari, masih belum ketemu. Barangkali ya ini ada campur tangan dari Abdul Jalal itu, Gus. Karena hilangnya misterius banget gitu. Serius Gus, hilangnya Gus. Karena memang Jalal ini kan memang sosok manusia yang berhati iblis, Gus. Jadi dia tuh bisa menggunakan segala cara, yang penting dia tuh puas, Gus. Terakhir ibu mertua saya memukul batu Mbak Lala. Mbak Lala sampai terluka kakinya seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Lala dengan santri-santrinya, Gus, telah menolong konflik yang sebenarnya konflik ini konflik saya dan keluarga saya. Saya di sini mau izin sama Gus, daripada seperti tadi ada saling menyalahkan, tuduh menuduh antara santri. Lebih baik akan saya beresin sendiri ini masalah saya ini, Gus. Tidak bisa gegabah gitu aja Ustadz Halim. Siapa Abdul Jalal dan Ki Badar dan yang lainnya itu bukan orang sembarangan. Mereka berilmu tinggi, sudah menyatu dengan iblis. Bahkan bisa sihir, membangkitkan orang yang sudah meninggal. Ini bukan orang sembarangan. Ini sudah menyatu istidraj dengan iblis. Untuk menghadapi mereka itu kita butuh benteng yang kuat, keimanan dalam diri kita. Bukan cuma alim saja, bukan cuma ahli spiritual saja, cuma juga orang yang mengamalkan amalan-amalan soleh. Tidak cukup sampai di situ. Alim aja nggak cukup. Dia ngerti agama, ngerti ilmu, tapi tidak mengamalkan, itu nggak bisa untuk mengalahkan. Jadi harus betul-betul hatinya bersih, ngerti ilmu agama, mengerti ilmu spiritual, tapi juga mengamalkan. Yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, dan takut kepada Allah. Untuk menghadapi sihir yang tingkat tinggi itu. Dengan kondisi seperti inilah, Gus kan, Ustadz ini, gimana mau melawan Abdul Jalal itu? Kondisi Ustadz aja seperti ini, gak bahaya lah. Akan saya paksakan dengan keadaan saya, seperti apapun juga. Ini masalah pribadi saya sebenarnya. Sedangkan itu berdiri aja udah payah macam saya hari itu ini kejadiannya. Cuma saya didengkul, ini di situ. Kita akan upayakan. Kita akan upayakan semua santri Thoriqul Jannah Gio ini akan membantu. Anggap saja kami ini keluarga.
Nanti kalau sudah santri-santri itu semua sudah kualan, saya akan turun tangan sendiri. Jangan khawatir, jangan merasa sendiri. Kita keluarga akhul muslim. Anggap kami keluarga Anda. Saat ini jenengan sedang diuji sama Allah, maka Allah mentakdirkan kita melihat dengan mata kita. Kita wajib sesama muslim untuk membantu. Oh iya. Betul kan Bang Adit? Iya betul. Harus saling membantu, Iya. saling menghormati. Ini maksudnya apa? Sampai bawa madu ini banyaknya ini. Oh ini madu tadi habis tuai di atas. Oh ini obat. Enak. Oh kamu juga kalau mau sembuh, minum madu ini. Nanti sembuh. Kamu juga siapa namanya itu? Iya. Lala itu santri kita. Iya. Ini madunya mau dibuat apa Bang Radit? Oh, buat obat. Kan katanya banyak yang mau beli kan? Itu. Oh, buat pembangunan masjid kan. Nah, ini madu. Oh. Ya memang madu Oh, yang ini sampean juga doain. banyak nih. Belakang aku udah doain semua itu. Oh. Ya memang madu yang sampean doain kemarin-kemarin itu yang lalu sampean bawa itu. Ya, Kan ya. itu ada orang yang minat beli itu. Bahwasanya anak nggak bisa punya anak. Udah lama banget gitu loh. Nanti minum itu 7 hari punya anak. Alhamdulillah Yakin. udah apa itu yakin. berapa hari gitu setelah mengonsumsi madu tersebut langsung WA ke admin bahwasanya udah positif. Pakai apa itu namanya alat kayak test pack namanya. Oh iya, itu cowok nanti anaknya itu. Oh, subhanallah. Udah tahu. Bagus. Nggak lebih bagus ini disuruh istirahat aja. Ya lebih baik sampean sekarang istirahat di sini. Di pondok dulu. Kita atur strategi. Besok kita akan datangi tempatnya Abdul Jalal bersama-sama. Tapi sekali lagi ini masalah pribadi saya, Gus. Iya, tapi kami sudah masuk ke masalah jalan sudah setengah. Jadi kami enggak setengah-setengah. Saya mendidik santri-santri itu tidak hanya takut mati, tapi berebut mati. Karena syahid di jalan Allah ini jelas-jelas kita memerangi orang yang musyrik, orang yang jahat, orang yang zalim. Berhati-hati dengan Abdul Jalal. Dia orang yang licik. Lihatlah seorang perempuan dia dengan tegahnya, Gus. Iya, kami paham. Kalau iblis mana ada kasihan. Tapi kami itu sudah mendidik para santri itu luar biasa. Untuk membela agama Allah, yakin dalam dirinya siapa yang membela agama Allah, maka akan dibela oleh Allah. Tansurullah yang surkum mayusabbit aqdamakum. Ya, siapa yang membela agama Allah, maka akan dibela oleh Allah. Jadi nggak usah ragu. Insya Allah mereka sudah terdidik. Ya, jadi nggak usah ragu. Kita akan bantu. Ya Bang Radit ya. Iya. Semaksimal mungkin. Bila perlu kita sama Bang Radit turun nanti. Kalau sudah para santri itu sudah kerepotan, kita akan turun langsung membantu jenengan. Itu Ustaz. Jangan merasa sendiri Ustaz. Apalagi Ustaz ini seorang pejuang juga. Sama seperti kita. Beliau ini membantu masyarakat. Dengan ahlinya beliau ahli ruqyah. Semakin tinggi pohon, bukankah semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya, semakin kencang. Apalagi jenengan musuhnya ini adalah saudaranya sendiri ini. Iya enggak? Lebih rumit lagi. Iya. Kamu istirahat aja lah di sini dulu. Ustaz. Istirahat aja dulu. Serahkan aja sama Gus dan tim-timnya biar menyelesaikan permasalahan ini. Yakin aja lah selesainya nih kalau udah Gusnya turun. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Kalau memang bisa ikut, ayo, nggak apa-apa. Tapi kamu harus juga hati-hati. Arya, nggak boleh gegabah. Nah ini ingat perkataan Bang Adit ini kita nggak bisa sampaikan Bang Arya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bang Arya siapa? Bang Radit ini punya kasaf. Kasaf ada dua, kasaf ilahi dan kasaf syaitoni. Bang Radit saat ini perfirasat buruk tentang sampean Bang Arya. Dari ucapan beliau saya sudah nangkep akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan kalimat hati-hati di sini. Pikiran saya tidak pernah tenang. Pikiran saya kacau. Apalagi ini menyangkut tentang Zainab, Gus. Istri yang saya cintai. Ingat Ustadz, selagi masih ada dalam hati jenengan satu dendam, yang kedua belum ikhlas atas kepergian istri jenengan sampai kapanpun masalah Anda tidak akan pernah selesai. Ingat, masih ada dendam, masih belum ikhlas melepaskan istri jenengan sampai kapanpun masalah ini tidak akan pernah selesai. Kalau jenengan sudah ikhlas semua kepedihan-kepedihan yang Anda derita selama ini. Kalau yang membunuh istri jenengan itu adalah saudaranya sendiri lewat sihir. Kalau sudah tidak ada dendam, insya Allah Allah akan berikan petunjuk, permasalahan jenengan akan selesai. Ikhlas.
kuncinya. Kenapa dia tega sekali seperti itu memang Gus. Padahal seorang kakak. Ya itulah namanya keluarga. Keluarganya seperti itu. Jangan-jangan ya dulu jenengan pun kurasa pernah satu guru dulu sama dia. Lebih baik Insaf terus jadi tobat jadi seperti ini. Sudah nggak banyak pikiran, Bang Arya. Sampean saya jadi kepikiran apa yang diucapkan Bang Radit tadi. Coba Anda sampean itu istikharah dulu. Saya jadi firasat gak enak kayak kemarin semalam itu Mbak Lala punya firasat buruk dengan membawakan, saya suruh sholawat tapi membawakan syair yang menyedihkan, maka terjadi musibah seperti ini. Itu pertanda seorang spiritual itu tahu, kadang dikasih tahu itu adalah firasat. Mudah-mudahan Gus tidak terjadi apa-apa Gus. Ya, Saya siap berjuang insya ini Allah. Gus. Siap. Insyaallah. Sampai mati kalau memang perlu mati pun siap saya. Siap, Untuk ya. kebenaran Gus. Ya sudah, kita tutup dengan bacaan sholawat bareng-bareng. Malala mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Insya Allah saya itu menyayangi para santri-santri saya itu melebihi cinta dan sayang saya kepada diri saya sendiri. Iya. Tapi itu Ustadz Halim itu kalau mau sembuh madu. Kalau diolesin gitu nggak bisa. Baju duk, apanya ini madunya itu obat. Bisa buat luka itu bisa, buat minum jauh lebih bisa lagi. Kemarin itu ada kejadian peristiwa di Ponorogo itu ada anak digigit ular. Diolesin ini langsung, masya Allah. Saya Itu minum ada di admin itu. minum rutin aja nih ya. Alhamdulillah bisa jalan kok semalam. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau orang ini di pergelangan ini Gus biasanya di dengkul ini mau sebulan 2 bulan. Ini seminggu udah kempes. Dikasih madu itu bang. Ya konsumsi madu. Konsumsi Terus tapi kan diolesin madu. Ya dioles juga. Cuman kalau mandi dibersihkan, kalau nggak bersemut apa ataupun atau apa kan. Cuman sembuh lah. Udah sembuh alhamdulillah. Ya udah kita tutup dengan doa bareng-bareng ya Rabbal Alamin bersama-sama. Insya Allah atas izin Allah yang maha segala-galanya ya, yang memegang kekuasaan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Mbak Lala, kita akan membaca Allah mantas salam, meminkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbal Alamin ya Rahmanu ya Rahim salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal Alamin ya Rahmanu ya Rahim salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbal Alamin ya Rahmanu ya Rahim salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal Alamin ya Rahmanu ya Rahim salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.
السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Kamu sakit, saya juga sakit, Mbak Lala. Kok bisa gitu, Master? Kok bisa dia sakit, kamu sakit? Iya, karena Allah. saya selalu cinta dengan suaranya, memerdukan berselawat. Saya pun juga sakit. Kamu sakit seperti ini, saya sakit juga, Mbak Lala. Apa kamu tuh udah kangen kali sama anakmu, kamu, Master? Saya pun punya anak seperti Mbak Lala ini. Itu Jadi kangen jadi perasaan. udah cerai itu istrinya, duda. Ya toh? Ya tapi kan ada anaknya Mas Jeduk. Iya. Yang sabar, Mbak Lala. Dia kangen sama anaknya, perasaan Mas Jeduk. Gus. Jadi bilang itu Majduk itu apa itu? Majedub. Iya. Majedub itu adalah Nama saya kan Radit. iya, namanya Radit. Oh. Cuman panggilan langit Majedub. Oh. Iya. Suruh nanti minum madu. Ya mungkin pengen kita doakan lah mudah-mudahan anaknya Pak Ferry ini sama seperti Mbak Lala Amin. yang ahli sholawat, Amin. mengajak semua orang itu ingat dan dekat sama Nabi Muhammad. Tapi ini mau nikah lagi katanya. Aku Ya tahu. nggak apa-apa lah. Tapi Nggak apa-apa. dia belum dapat jodohnya. Ya, Karena barangkali nggak ada yang nyari. mau, barangkali ada yang mau sahabat-sahabat tadi saya. Coba tanya. Bang Radit yang nyariin. Bang Radit kan itu banyak kenalan itu di Ukraina itu. Tapi Bang Radit. Ya udah, ya kita istirahat dulu, Radit ya. Udah malam. Ustadz ini istirahat ya Ustadz ya, nanti sama teman-teman santri ya. Siapkan kamar. Ya, Mbak Lala istirahat sama santri ya. Tolong Mbak ya. Tolong Mbak dibawa Mbak Lalanya biar istirahat, kasihan. Assalamualaikum. Kayak mana kok? Itu sahabat perjuangannya mereka luar biasa, Ustadz Halim, santri kita juga Mbak Lala ini kebanggaan. Mudah-mudahan mereka semua menjadi berlian kebanggaan Rasulullah. Dan tak lupa kepada semua santri-santri yang tidak bisa kami sebutkan yang sudah selama ini mereka berjuang di lapangan, insya Allah dibalas berlipat-lipat kebaikan oleh Allah dan kemuliaan oleh Allah. Amin. Sahabat-sahabat nggak apa-apa, wajar netizen itu kadang geram, kadang mencaci maki, membuli ya karena nggak tahu keadaan di lapangan. Kita maklum, nggak apa-apa, doakan aja mereka, Pak Ferry, Mbak Lala dan lain-lain semuanya tetap istiqomah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Doakan ya sahabat, yang penting istiqomah. Iya. Sudah biasa sih pujian, makian itu sudah biasa. Gus. Apa? Bang. Aku kan tinggal ada dua tuh, tinggal dua kitab Istanbul. Masih ada yang mau nggak tuh? Oh, kitab Istanbul, Iya, Al-Quran, Al-Quran Turki itu. Kan kemarin kan sisanya 37. Oh, kan dapat 10. Oh, terus kasih 3 kiai itu. Nah, tinggal 7. Nah, sekarang tinggal 2. Ada yang mau nggak? Oh, katanya banyak yang mau tuh. Nah, gimana? Ada yang mau? Ya, nanti biar hubungi admin aja. Oh iya. Oh, sama tasbih merah itu tinggal 1. Ayo, siapa yang cepat? Ayo, buat pembangunan masjid atau beli madu ini juga nih. Oh. Udah aku doain itu banyak. Ya udah Bang, biar istirahat ya. Oh, iya, Bobo. Ya, yang ingin pesan Istanbulnya Bang Radit, juga madu bisa langsung hubungi admin sahabat ya. Mungkin cukup sekian dari kami, mudah-mudahan doakan support kami terus agar kami terus istiqomah ya. Mudah-mudahan yang Gus, apa itu? Tolong dijelaskan Istanbul itu sebenarnya seperti apa? Soalnya banyak netizen yang awam, Gus, tidak tahu seperti apa sih Istanbul itu. Gitu. Istanbul itu adalah Al-Quran yang ditulis pakai tinta emas. Jadi Al-Quran cuman bentuknya kecil. Ya, kecil sekali, bisa taruh di dompet, dan dompet itu nggak boleh ditaruh di pantat. Karena itu adalah Al-Quran, nggak boleh bawa ke kamar mandi. Fadilahnya yang luar biasa. Karena apa? Karena dari Istanbul itu ada kalamullah, Al-Quranul Karim. Ya, berharap yang membawa Istanbul itu bisa berhati Al-Quran. Nah, itu fadilahnya yang paling Berarti utama. harus
dalam keadaan berwudhu ya Gus ya, kalau kita Iya memegang Istanbul dan membawa Istanbul itu ya. Betul, Dalam betul. keadaan suci dan berwudhu sahabat, tidak boleh sembarangan gitu loh. Soalnya Istanbul sendiri Kalau adalah mau, memang iya. Al-Quran yang ditulis dengan tinta emas, kemudian sangat kecil sekali tulisannya seperti itu. Ah, iya, saya punya satu kalau mau. Tinggal 2 kan? Oh, nah ini. Oh. Subhanallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh. Nih. Kitab Istanbul Tertulis dari tinta emas. Coba disorot yang bagus kon, yang jelas kon, yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati nanti kesurupan. Nah, jadi ini sahabat ya. Tertulis dari tinta emas. Ini 30 juz sahabat ya. 30 juz. Kayak ini. Buka yang lebar Mas. Kayak ini kan. Ini di awal itu juga ada surat Al-Fatihahnya. Nah, ini Al-Fatihah. Cuma tulisannya kecil. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, jadi umul kitab Al-Fatihah. Jadi ini memang benar-benar Al-Qur'an yang ditulis dengan tinta emas dan ditulis secara kecil-kecil banget. Nggak tahu bagaimana cara menulisnya. Itu mungkin hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang bisa menulis seperti ini. Ini kan kitab Istanbul Turki. Ini buat saya. Ini dulu yang punya itu Sultan Hamid Awal. Berarti ini yang asli ya? Karena ada banyak Istanbul itu yang bukan Al-Quran. Mengatasnamakan Istanbul tapi bukan Al-Quran di tulisan itu. Ini kemarin butuh perjuangan berat untuk menarik Sampai Istanbul ini. tenggelam ya. Logika gini. Ini kertas apa? Kertas. Kalau kena air pasti Hancur. Dia terpendam beribu-ribu tahun di dalam air. Aku bisa ambil. Alhamdulillah. Ya udah ditawarkan aja pada admin. Oh, ada yang mau ini. Ini bisa buat kalun. Oh, ini. Ini aku tinggal 2. Kalau ada yang mau, siapa yang cepat, saya kasih. Kata kamu kemarin bilang berapa? 10 ya? Ya, ayo. 10 apa itu? Nggak tahu, pokoknya 10 gitu aja. Tanya admin. Oh ya, ada Tanya yang mau admin nih. aja. 10 juta, tinggal 2 untuk pembangunan masjid. Katanya kamu mau beli semen sama apa tuh? Besi ya? Ayo, cepat, ayo. Ini buat usaha ini. Luar biasa ini. Kekebalan, tapi bukan berarti kamu kebal dari senjata tajam, bukan. Ini kebal dari serangan senjata hal-hal yang goib. Seperti santet, Betul. Teluh, tenung, pelet. Tapi jangan digunakan buat pelet atau buat nyantek orang dengan benda ini. Intinya jangan disalahgunakan kitab Istanbul ini. Kalau sekali-kali kamu gunakan, kamu akan dapat akibatnya. Dan tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Ayo. Ya. Udah. Bobo. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Biar istirahat dulu. Insya Allah secepatnya kita akan datangi Abdul Jalal. Saksikan terus. Hakadamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.